Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah terima iman, ibadah, pahala kita sehingga kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan untuk selalu meminta maaf jika terjadi kesalahan dan mengunjungi bersilaturahmi. Semoga kita termasuk umatnya mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang soleh, hablum minallah, dan juga menjadi pribadi yang soleh dan juga kesolehan sosial, hablum minan nas, dibuktikan dengan interaksi kita, berkata, tutur kata, dan juga berperilaku baik kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Namun di saat menjalaninya tentunya terjadi peluang kesalahpahaman atau kesalahan. Al-insan ma'alul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan khilaf. Oleh karena itu kewajiban bagi kita untuk selalu meminta maaf dan juga dibuktikan dengan bersilaturahmi. Bersilaturahmi bisa dilakukan dengan langsung tatap muka. Namun jika tidak bisa karena sulit waktu dan tidak sempat sibuk, maka bisa dengan cara yang lain, yaitu secara online, digital, telepon, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara. Jika terjadi kesalahan, fa aslihu bain akhawaykum, maka damaikanlah di antara kalian semua, saling meminta maaf. Rasulullah juga pernah bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan juga dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka bersilaturahmilah. Lalu bagaimanakah cara bersilaturahmi yang benar? Tentunya tidak kurang tidak lebih kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, tentunya ketika bersilaturahmi baik itu secara online maupun offline, kita harus luruskan niat. Niat bersilaturahmi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ini menyelamatkan diri, status, posisi, harta, dan lain sebagainya. Yang kedua dan yang ketiga sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hai manusia yang beriman, jauhilah kalian semua prasangka yang tidak baik. Dan juga ayat selanjutnya, wala tajassasu, dan janganlah kamu saling mencela, mencaci maki. Jadi saat bersilaturahmi kita harus berpikir positif dan hati-hati berkata, barangkali tersinggung atau justru malah menambah masalah. Bukankah bersilaturahmi untuk meminta maaf, menyelesaikan dan berdamai? Walaupun saat itu kejadian kita merasa yang paling benar, hakikatnya kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang keempat yaitu berdoa. Seorang hamba yang bertemu lalu saling mendoakan, kata Rasul, ma min abdin, kecuali saling mendoakan, kecuali qala al malak, berkata al malaikat,
walaka bimithlin, untukmu juga adalah doa-doa kebaikan itu sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan wa in ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah dalam ayat yang lain. Jika kita telah berbuat baik kepada orang lain, maka sebetulnya kebaikan itu adalah untuk kita, diri kita sendiri. Doa kita kepada orang lain sebetulnya itu adalah mendoakan juga kepada kita. Manfaat silaturahmi bisa di dunia dan juga bisa di akhirat. Sesuai hadis yang tadi, silaturahmi bisa melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Di akhirat nanti Allah akan sambungkan orang yang silaturahmi dan juga masuk surganya. Sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di bumi yang menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan sambung nanti di akhirat. Justru sebaliknya, yang memutus tali silaturahmi, kata Allah, nanti di akhirat Allah akan putus hubungan juga dengannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita di dunia PLN memutus hubungan dengan kita, mati lampu, mati listrik, sangat sulit. Bayangkan, sangat repot. Mau masak nasi, kerepotan, rice cookernya tidak nyala. Mau minum kopi menyeduh, dispenser tidak nyala. Mau nyalakan AC karena gerah atau kipas angin, sulit. Oleh karena itu, baru diputus hubungan di dunia dengan PLN. Bagaimana nanti di akhirat ketika kita membutuhkan syafaat dan juga ingin masuk surganya. Oleh karena itu, mari kita jalin hubungan di dunia dengan manusia-manusia yang pernah kita berinteraksi dengan mereka. Kalau punya salah, minta maaflah. Jika belum sempat, sekarang masih ada waktu. Biasanya seorang muslim menjelang Ramadan tiba, membersihkan diri dan juga menyelesaikan masalahnya dengan manusia yang lain, supaya Ramadan itu tiba menjalani ibadah dengan khusyuk karena Allah. Setelah selesai Ramadan tiba pun, selesai pun, kita meminta maaf, saling memaafkan. Bahkan ada yang saling memaafkan sampai pulang kampung, mudik dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.